revenge porn itu seperti apa gitu? Bentuknya seperti apa sih, Bu? Tujuan utamanya kenapa namanya revenge ya awalnya? Tujuan utamanya itu memang untuk balas dendam. Dan biasanya yang ngelakuin siapa? Yang ngelakuin adalah kayak mantan pacar gitu ya. Terus atau misalnya selingkuhan, atau misalnya mantan suami gitu lah. Kalau buat perempuan ketika udah tersebar gitu ya, gambarnya, misalnya videonya, video-video intimnya dengan pasangannya gitu, terus yang disebarin sama ex-nya gitu ya. Misalnya dia kerja nih, terus udah kesebar ke mana-mana tuh, pasti kan akan berdampak ya. Orang jadi tahu mukanya gitu kan. Untuk laki-laki sendiri tuh bisa kena revenge porn ini nggak sih, Bu? Bisa dong, bisa juga. Ya? Saya juga. Ya. Lu juga pernah. Baik, selamat datang para pendengar Radio El Sinta dan para netizen. Selamat datang di segmen podcast Gens Talk kali ini. Perkenalkan, nama saya Raihan dan di depan saya sudah ada Bu Nadia Utami Larasati, Esos MSI. Betul ya, Bu ya? Ya, betul. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia. Ya, betul, di kriminologi tahun 2009, betul? 2009. Lalu lanjut lagi di pendidikan S2 Universitas Indonesia juga di jurusan psikologi. 2013 ya, betul ya? Ya, 2013. Itu nggak pusing, Bu? Enggak sih ya. Maksudnya agak ada jedanya dulu soalnya. Gitu. Jadi saya kerja dulu, habis itu baru lanjut S2-nya psikologi. Oh iya, soalnya kan setahu saya dan bagi para netizen juga kan kadang masih tabu gitu. Saya sih kalau denger sih psikologi itu agak pusing ya, karena kan istilahnya kayak kita denger curhatan orang mungkin gitu gak sih? Enggak ya? Beda gitu ya? Sih ya, kalau gitu orang awam tuh paling katanya psikologi tuh ngapain gitu ya. Cenayang kerjanya dengerin curhatan orang gitu sih. Tapi mungkin lebih apa ya, lebih karena akrab dengan keseharian ya. Misalnya tiap hari kan kita pasti dengerin orang ngomong gitu kan, dengerin curhatan orang gitu kan. Jadi sebenarnya lebih enak sih belajar psikologi. Sebelumnya udah gitu kan belajar kriminologi kan. Jadi mungkin lebih nyambung sih kalau buat saya tuh lebih nyambung dari ngomongin kejahatan terus habis itu ngomongin psikologinya kan, perilakunya gitu. Jadi kenapa sih orang jahat nih, kenapa sih gitu kan. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi tentang kriminologi dan psikologi gitu ya, sebelum kita masuk ke isu pentingnya, yaitu revenge porn. Revenge porn itu apa sih? Revenge porn itu salah satu kejahatan, betul gak sih, Bu? Betul ya, jadi memang revenge porn itu berkembang baru beberapa tahun belakangan. Tapi sebenarnya basic revenge porn itu kan sebenarnya kekerasan seksual yang sebenarnya udah lama banget kan. Tapi istilah revenge porn itu baru berkembang memang beberapa tahun belakangan ini ya. Gitu. Tapi dipelajari juga nggak sih di kriminologi sendiri atau di psikologi itu juga? Ada sangkut pautnya nggak dengan revenge porn gitu? Ada dong, ada banget. Cuman kan memang gini. Awalnya gitu ya, jadi kayak rootnya tuh kekerasan seksual gitu kan, sexual abuse gitu ya, teori payungnya gitu kan. Cuman karena perkembangan teknologi nih, akhirnya kekerasan seksual yang tadinya jalannya yang terjadinya di dunia nyata kemudian bergeser ya ke online. Kayak sekarang kita kenal istilah, kalau kamu sering dengar tuh KBGO kan, kekerasan berbasis gender online. Nah, revenge porn ini salah satunya gitu ya, salah satu jenis atau salah satu ya bagiannya lah ya, salah satu bentuk dari KBGO tadi gitu kan. Yang ya sekarang kan semua bergeser ya, sama kayak cybercrime kan, karena ada jadi space transition gitu, yang tadinya di dunia real gitu kan. Karena perkembangan teknologi, perkembangan platform media sosial, akhirnya semua bergeser ke online, termasuk kejahatan-kejahatan itu sendiri gitu kan. Makanya cybercrime sekarang luar biasa gitu kan ya. Maksudnya peningkatannya luar biasa. Kejahatan di media sosial ya? Ya, termasuk itu tadi revenge porn sebagai bagian dari kekerasan seksual ya. Apalagi kita ini kan menyangkut tentang percakapan anak muda gitu kan. Sedangkan mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu loh, revenge porn itu seperti apa gitu. Bentuknya seperti apa sih, Bu? Oke, revenge porn itu kalau dari definisinya kan sebenarnya adalah bentuk penyebar luasan gitu ya. Kayak pendistribusian gambar atau video yang tidak dikehendaki nih sama orang yang punya gambarnya gitu kan. Tujuan utamanya kenapa namanya revenge ya awalnya. Tujuan utamanya itu memang untuk balas dendam. Dan biasanya yang ngelakuin siapa? Yang ngelakuin adalah kayak mantan pacar gitu ya, terus atau misalnya selingkuhan, atau misalnya mantan suami gitu lah istilahnya. Jadi yang ngelakuin itu biasanya mantan pasangan memang, makanya dibilang revenge porn. Tujuannya memang untuk balas dendam, karena ada sakit hati dalam hubungannya, dalam relationshipnya tadi tuh ada rasa sakit hati, makanya mau balas dendam. Awalnya itu awal si revenge porn, tapi kesini kemudian dia berkembang. Jadi
nggak, ternyata tujuannya tuh nggak melulu mau balas dendam kok, ada juga keuntungan-keuntungan yang mau diambil sama si pelakunya gitu kan. Jadi kayak memanipulasi gitu loh. Jadi gitu ya. Iya, jadi kan kalau sebelumnya misalnya gini, misalnya kamu punya pacar nih gitu kan, terus pacar kamu mutusin gitu ya. Terus habis itu kamu nggak terima nih diputusin gitu kan, apalagi terus kamu ngeliat dia udah pasang-pasang status gitu kan, udah DP-DP-nya sama cowok baru gitu. Iya kan, terus kamu punya nih ternyata kan foto-foto yang mungkin agak sedikit melenceng atau vulgar intimate gitu lah ya. Kan kita menghindari kata pornografi, revenge porn atau pornografi itu cenderung ya menyalahkan perempuan. Jadi seolah-olah tuh perempuan kalau foto kayak gitu porno gitu. Jadi makanya istilahnya sekarang juga berkembang jadi NCII. Jadi non consent intimate image. Nah, itu tadi juga gitu. saya pengen tanyain ke Ibu kan. Maksudnya kan kenapa ada istilah revenge porn ini, sedangkan di awal itu kan misalkan tadi Ibu bilang lebih kasus ini atau isu ini tuh lebih cenderung kayak mantan atau pasangan gitu ya, yang istilahnya yang bermasalah gitu. Dan di situ istilahnya kayak si ceweknya ini kan setuju, Bu, ketika gitu kan? Gambar itu diambil gitu ya. Jadi terus tiba-tiba disalahgunakan, itu salah cewek juga atau bagaimana? Maksudnya? Nah itu dia tuh. Jadi memang ini kalau ngomongin peran perempuan ini akhirnya jadi ada sedikit polemik ya. Jadi makanya kenapa kemudian pornografi tidak lagi digunakan ya, atau istilahnya itu diganti jadi NCII non consensual intimate image, karena ketika penggunaan kata pornografi seolah-olah ketika perempuan berekspresi atau dia tadinya concern gitu ya, tadinya dia oke-oke aja nih diambil gambarnya gitu kan, itu dianggap sebagai perempuan melakukan pornografi. Padahal kan enggak gitu kan ya, bebas dong perempuan berekspresi gitu kan ya istilahnya. Nah makanya kemudian dirubah menjadi intimate, jadi intimate image atau gambar-gambar yang menunjukkan kedekatan gitu ya, kemesraan gitu dan lain sebagainya. Jadi bukan pornnya lagi, pornografinya yang kemudian diangkat gitu ya. Jadi ada pergeseran lah ya, pergeseran istilah dari revenge porn ke NCII itu tadi. Oke. Kalau si dampaknya sendiri bagi si perempuan atau si pelaku deh gitu, itu dampak yang mereka dapat tuh apa sih? Jadi kan sebenarnya gini kan ya, kalau buat perempuan ketika udah tersebar gitu ya, gambarnya misalnya, videonya, video-video intimnya dengan pasangannya gitu, terus yang disebarin sama ex-nya gitu ya, mantannya, tentu kan berpengaruh ya ke hidupnya dia gitu kan. Misalnya dia kerja nih, terus udah kesebar ke mana-mana tuh fotonya gitu ya, foto-foto mesranya misalnya gitu. Pasti kan akan berdampak ya, orang jadi tahu mukanya gitu kan ya. Terus dan ketika perempuan, masyarakat kan punya pandangan gini ya, kalau cewek tuh ya lu harus berperilakunya harus gini, harus gini gitu ya. Ada kalau gitu mungkin agak sudah ada nilai yang terbentuk, jadi ada pattern gitu kan ya, apalagi di Indonesia gitu kan, ada pattern yang harus perempuan tuh harusnya gak boleh dong foto-foto gitu sama cowok gitu kan, even itu lo pacar lo misalnya. Nah gitu kan, itu yang kemudian ketika kesebar ya otomatis citra perempuannya gitu ya, image-nya dia kan jadi jelek gitu kan. Ke siapa suruh mau gitu ya, siapa suruh mau foto-foto kayak gitu kan. Terus habis itu berdampaknya pasti ke ini kan, ke si korbannya yang paling besar tentu ke korban gitu, rasa anxious gitu karena mukanya udah diketahuan sama orang gitu ya, jadi cemas kan, jadi kemudian dia gak pede, terus trauma mungkin, bahkan mungkin ya beberapa yang parah gitu, bisa sampai self harm, jadi kayak misalnya mau melukai diri, hampir mau bunuh diri karena tekanannya luar biasa ya. Apalagi sekarang zaman medsos yang dunianya tuh kayak orang di medsos kan komen-komen gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kesebar di medsos pasti kan komennya iya, dan biasanya tuh menjatuhkan atau cenderung kemudian menyalahkan perempuan. Jadi cenderung victim blaming malah gitu ya, atau bahasanya dipermalukan justru perempuan. Ya harusnya jangan gitu dong gitu, harusnya. Jadi banyak kata seharusnya perempuan berperilakunya gak gitu, seharusnya perempuan gak berfoto-foto dengan pasangan seperti itu gitu lah. Jadi pasti tekanannya atau bisa jadi PTSD, post traumatic stress disorder kalau dihubungkan ke psikologi. Jadi biasanya
dampak-dampaknya tuh lebih ke psikologis ya kalau dari sisi perempuan. Tapi mungkin dari ke karirnya gitu mungkin berpengaruh. Kayak beberapa kali kasus artis yang akhirnya videonya tersebar dan lain sebagainya gitu ya. Kita tahu lah ya dulu misalnya ada Luna Maya gitu. Nah, itu akhirnya berpengaruh kan ke karirnya dia gitu kan. Dia harus vakum dan lain sebagainya gitu sih. Tadi kan kita sudah membahas di segmen korbannya gitu kan. Kita sekarang beralih ke pelakunya gitu. Jadi menurut dari analisis ibu sendiri gitu sebagai ya punya pengalaman lah belajar psikologi gitu kan, dari si pelakunya sendiri itu apakah ada istilahnya sisi kognitif yang salah kah? Kayak dia kan istilahnya pertama itu kan sudah setuju nih dua-duanya kan gitu kan, tapi disalahgunakan gitu. Si pelakunya tuh sisi kognitifnya itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi kan kalau kita ngomongin psikologi dikit gitu ya, kita agak melipir ke psikologi. Kan memang si pelaku gitu ya ketika akhirnya dia jadi ada sakit hati gitu ya. Jadi dan pelaku ini kan biasanya laki-laki ya akhirnya. Jadi laki-laki ketika self esteemnya terganggu atau dia jadi misalnya si ex-nya ternyata punya pacar lagi atau lagi deket sama orang lain gitu ya, gitu. Atau dia pengen balikan tapi nggak mau gitu. Itu kan self esteemnya terganggu atau terusik gitu kan, harga diri dia sebagai cowok gitu kan. Nah itu ketika terganggu itu yang bikin dia kemudian jadi mengambil keputusan gitu ya atau langkah yang diambil adalah gue sebar nih, gue kan punya nih fotonya gitu, gue punya nih videonya, gue sebar nih. Itu yang kemudian membuat dia melakukan itu gitu ya. Jadi memang buat laki-laki tuh self esteem tuh penting banget gitu ya. Harga diri ya gitu kan. Ego laki-laki lah ya gitu. Saya itu tuh emang satu yang ketika disinggung gitu ya itu dampaknya luar bisa biasa gitu ya. Apalagi bisa. kemudian ya udah sering lah ya maksudnya karena misalnya perselingkuhan akhirnya dibunuh lain sebagainya. Itu jadi memang secara kodrati gitu ya, laki-laki dan perempuan ini memang punya yang satu nih kalau di psikologi, yang perempuan sisi emosionalnya lebih besar ketika mengambil keputusan, yang satu sisi logisnya lebih besar ketika mengambil keputusan. Jadi yang satu nggak bisa terusik egonya atau self esteemnya gitu, karena itu yang kadang ketika terjadi penolakan gitu ya, penolakan dari mau balikan gitu ya, atau kemudian ada cowok lain yang kemudian padahal dia masih suka tapi ada cowok lain, itu yang membuat dia akhirnya melakukan yang namanya revenge porn atau dia sebarkan lah video-video yang akhirnya nggak non konsen ya, maksudnya tidak dengan persetujuan pasangannya gitu ya, tapi ya itu yang terjadi gitu. Tapi untuk laki-laki sendiri tuh bisa kena revenge porn ini nggak sih Bu? Bisa dong, bisa juga. Ya? Nah cuman jadi bisa sebaliknya gitu ya. Tapi biasanya dampaknya atau secara dampak ya kalau kita ngomongin dampak psikologis gitu, termasuk bagaimana masyarakat memandang akan lebih kecil kayak stigmanya ke cowok standar ganda gitu nggak sih Bu? Ya karena di kita gitu kan kalau cowok ya udah nggak apa-apa, tapi kalau cewek lu harus begini, harus ada standar ideal yang harus lu penuhi sebagai perempuan kan gitu ya. Jadi tadi yang dibilang itu kalau laki-laki ya, kalau misalnya laki-laki kemudian akhirnya fotonya disebarin ya udah ya dia cowok sih gitu kan ya, dia cowok nggak apa-apa gitu. Jadi itu yang kemudian membuat dampaknya secara psikologis juga tidak sebesar apa yang kemudian ketika terjadi sama perempuan. Iya, saya juga. Ya. Lu juga pernah? Enggak. Maksudnya kayak suka mikir nggak gimana ya, sisi kognitif si pelakunya aja sih. Oke, apa yang ada di pikiran dia gitu ya. Kayaknya kurang cocok nih. Kayaknya seharusnya tuh nggak jangan kayak gitulah gitu. Oke. Gitu kan. Anak orang gitu loh maksudnya. Iya benar. Tapi gini Bu, tadi kan di awal kan Ibu juga sempat sebutkan kalau ini isu revenge porn ini baru muncul gitu kan. Di istilahnya di zaman-zaman sosial media sekarang gitu kan. Ibu mohon maaf ini generasi apa? Gen Z saya enggak. Gen milenial. Gen Y ya. Tapi pada saat itu misalkan Ibu sekitaran umur 20 atau itu revenge porn tuh sudah ada belum sih? Karena kan gini, kalau bedanya ya, kalau sekarang kan teknologi udah luar biasa. Maksudnya kalau di Gen Y, jadi ada bedanya nih, Gen Y dan Gen Z. Ya kita kan kadang stereotyping ya. Jadi kalau Gen Y karakternya gini, Gen Z karakternya gini gitu kan ya. Ada karakter-karakter yang melekat kemudian pada masing-masing gen itu. Kenapa? Ya karena background mereka ketika mereka lahir gitu ya, dan ketika mereka tumbuh tuh berbeda. Nah Gen Y, gen milenial, ketika mereka tumbuh,
mereka tumbuh di saat masih transisi tuh antara konvensional ke teknologi yang sekarang masif ini. Jadi masih kenal yang namanya disket, atau nggak disket? Nggak tahu ya. Disket tuh yang ini nggak sih, yang buat komputer iya gitu kan. Ya terus habis itu komputer gitu kan ya. Jadi terus kayak BB tuh baru muncul, Android tuh baru muncul. Kalau sekarang kan Gen Z enggak kan? Semua tuh ponsel udah ya, iya gitu kan. Ponsel tuh luar gitu. Terus media sosial tuh banyaknya luar biasa. Kalau dulu ketika Gen Y berkembang, paling Facebook gitu ya, Twitter itu yang ada gitu kan. Jadi mereka masih proses transisi. Kalau yang ini memang udah masif. Akhirnya dampaknya adalah mereka lebih akrab atau lebih familiar dengan media sosial. Kalau nggak megang handphone kayak gimana gitu ya. Kalau nggak megang handphone tuh kayak meriang gitu. Maksudnya kalau nggak megang handphone tuh ada yang aneh, ada yang kurang gitu. Lu bangun tidurnya udah lihat handphone. Kalau yang ini enggak, yang milenial nih enggak, tidak sebegitunya gitu ya. Karena mereka di proses transisi tadi. Nah, ini kemudian berdampak juga pada perilaku mereka di media sosial. Kalau yang Gen Z gitu ya, yang Gen Z ini yang lahir 2000-an gitu ya, 2000-an lah ya. Kalau Gen Y kan sampai 19 pertengahan ya, 1900 pertengahan. 1990 pertengahan. Jadi mereka lebih juga senang mengekspresikan sehari-hari mereka di medsos. Gitu ya, termasuk foto dan lain sebagainya. Pokoknya mereka lebih ekspresif lah. Dan selain lebih ekspresif, mereka juga lebih biasa aja atau lebih merasa oke-oke aja untuk kemudian men-share segala sesuatu tentang hidup mereka di medsos. Nah, itu yang akhirnya juga menjadi salah satu faktor gitu ya. Akhirnya revenge porn kemudian banyak terjadi, terus ke KBGO banyak terjadi gitu. Itu yang kemudian ini sih berperan sih. Tapi menurut Ibu, tanggapan Ibu nih untuk tadi kan kita ngomongin tentang isunya ya, revenge porn tadi ya. Sekarang kita bahas tentang ruang lingkup yang lebih besar lagi, pergaulan. Nah, menurut Ibu nih tanggapan pergaulan Gen Z sekarang tuh gimana? Pergaulan Gen Z sekarang susah gak sih untuk di track gitu, maksudnya untuk dijaga oleh orang tua sendiri gitu? Nah, kalau untuk dijaga mungkin karena mereka bisa kenal orang lewat online gitu ya. Maksudnya lebih kesempatannya lebih besar buat kenal orang dari belahan dunia mana gitu ya, karena tadi teknologi itu kan gitu. Dan yang agak juga sedikit berbeda, lebih percaya. Mungkin itu sih yang lebih trustnya sama orang baru gitu ya, sama orang yang mungkin belum pernah tatap muka tuh lebih besar gitu ya. Karena ya mereka memang kehidupan online-nya itu tadi memang terbiasa gitu ya. Jadi mungkin ya nggak apa-apa kenal orang dari mana. Nah, itu yang kadang menjadi faktor resiko buat mereka menjadi korban revenge porn, korban misalnya penipuan online, korban misalnya dating online terus ternyata pas ketemu kemudian malah rape dan lain sebagainya gitu ya. Jadi istilahnya persentase untuk menjadi viktimisasi itu besar betul, lah ya. Gitu ya, betul. Jadi persentase mereka untuk menjadi victim menjadi lebih besar. Dan kalau dibilang pergaulan gitu ya, sebenarnya sih harusnya sama ya. Maksudnya pergaulan antara misalnya milenial dan Gen Z gitu ya harusnya sama. Tapi mungkin yang membedakan adalah bagaimana remnya gitu ya, bagaimana kemudian pengawasannya. Ya orang tua sekarang mungkin agak lebih susah nih ngawasinnya karena anaknya punya medsos banyak banget kan. Biasanya story di hide. Betul ya kan? Gitu kan. Story WhatsApp di hide. Benar, jadi temennya enggak, kalau misalnya dulu yang bisa diawasin lebih gampang karena datang ke rumah gitu kan. Kalau sekarang siapa orang tua, misalnya orang tuanya harus bisa ngawasin yang di TikTok, nanti ada lagi yang di IG gitu kan. Iya benar. Nah itu yang, sedangkan orang tuanya mungkin baby boomers atau yang Gen X gitu ya, yang kemudian nggak terlalu melek sama teknologi gitu kan. Jadi ada gap, generation gap gitu kan akhirnya. Nah itu yang ya sebagai orang tua bagaimana kemudian tetap bisa ngawasin gitu ya, tetap bisa ngawasin tuh kan gak melulu harus dipantengin gitu ya, harus diliatin, tapi bagaimana komunikasi, bagaimana kemudian antara orang tua dan anak tetap berkomunikasi, tetap tahu apa yang anaknya lakuin, tetap tahu anaknya ngapain. Sebenarnya kan pada remaja atau ya remaja beranjak dewasa gitu loh ya. Itu kan yang dibutuhkan adalah itu. Mereka tuh pengen membuktikan atau pengen tahu dirinya siapa. Butuh validasi gitu. Iya, butuh recognition, butuh validasi, butuh maunya saya ini gitu ya, pengen didengar. Nah, itu kan. Nah, itu yang sebenarnya perlu
dijembatani sama orang tua, karena kan orang tua kadang maunya orang tua begini gitu. Nah itu udah nggak bisa tuh kalau ke Gen Z tuh udah nggak kena tuh kalau kayak gitu. Keras ya kepalanya gitu ya. Mentok gitu ya kalau pakai cara itu sama mereka tuh mentok. Tapi untuk Gen Z sendiri nih, untuk Gen Z di luar sana ya kan, yang seumuran saya nih umur 20 sampai 25 tahun gitu, ya kan, cara menjaga diri deh, gitu. Ibu ada tips gak? Maksudnya di perkembangan pergaulan sekarang deh gitu. Lebih ini ya, lebih aware aja ya sih sebenarnya, lebih aware sama lingkungan gitu ya. Maksudnya gini, lebih aware sama lingkungan tuh terutama perempuan ya. Jadi kadang kan perkembangan ini ketika kita ngomong revenge porn, ngomong KBGO, nanti kan kalau misalnya perempuannya disalah atau perempuan dibilang makanya jangan kan gitu ya, cenderung kan menyalahkan perempuan gitu ya. Jadi narasinya kayak menyalahkan perempuan. Tapi yang mau saya bilang tuh gini, bukan menyalahkan perempuan, tapi kita sebagai perempuan harus mawas diri, karena kita diciptakan, maksudnya perempuan dan laki-laki kita diciptakan memang dengan body yang berbeda, dari tubuh aja udah berbeda, dari biologis aja udah beda gitu. Nggak ngapa-ngapain aja ada sensualitasnya gitu kan ya. Apalagi dengan foto atau dengan gaya atau dengan ekspresi yang macam-macam gitu ya. Jadi nggak ngapa-ngapain aja tuh secara biologikal kita udah lain gitu kan. Tampilannya sama laki-laki gitu. Laki-laki ngelihat kita udah bisa jadi gitu ya berbeda gitu kan. Ya betul, salah laki-lakinya, kenapa mikir aneh-aneh. Makanya kita sebagai perempuan harus ekstra gitu, kemudian maksudnya harus ekstra mawas dirinya gitu kan. Hati-hati dalam berekspresi gitu. Kemudian hati-hati dalam, ini juga nih termasuk perlindungan data pribadi ya. Hati-hati dalam misalnya kita punya akun medsos. Kan ada pilihan private atau non-private gitu ya. Private lah gitu ya, jangan terlalu gampang kasih data pribadi lah gitu. Jadi ini termasuk perlindungan data pribadi. Terus kalau hati-hati ketika misalnya kita di tempat-tempat publik terus ada akses wifi publik, nah itu hati-hati. Kadang kan orang ada wifi nggak, padahal itu adalah salah satu celah untuk datanya dihack gitu ya. Jadi kan sekarang revenge porn nggak lagi non consent karena pasangan nih. Ternyata ada juga yang kemudian dihack, terus foto-fotonya di handphone disebarin, ada juga yang gitu karena berarti itu. Berarti banyak ya maksudnya bentuk revenge porn ini. Betul, gitu. Jadi revenge pornnya udah meluas ya. Jadi nggak lagi cuma sekedar balas dendamnya ex pasangan gitu ya, ke pasangannya gitu, tapi udah lebih dari itu. Jadi udah cukup banyak bentuk-bentuk yang lain ya, termasuk modusnya juga udah cukup banyak gitu. Gitu lah ya. Jadi lebih hati-hati, hati-hati mempercayai orang, lebih hati-hati melindungi data pribadi kita, itu yang harusnya lebih dilakuin sih. Kalau kita balik lagi ke isu revenge porn ini ya. Kalau di aspek hukumnya Bu, saya tahu Ibu aspek hukumnya ini bagi si pelaku dan si korban ini, karena kan cenderung kalau kekerasan seksual gitu ya, itu susah untuk di cover gitu, karena by data dari Komnas Perempuan, itu revenge porn itu paling tinggi loh, dan ini yang ketahuan cuma 33 kasus. Kita nggak tahu di luar sana gitu loh. Betul. Untuk hukumnya itu seperti apa Ibu ya? Jadi kan memang kalau kasus-kasus kejahatan dan termasuk salah satunya kekerasan seksual, itu adalah kasus yang kayak gunung es. Jadi yang nongolnya atau yang biasanya terungkap tuh dikit, tapi yang terjadi sebenarnya lebih besar dari itu gitu ya. Kenapa? Karena biasanya korbannya tuh enggan buat lapor, biasanya itu kan. Jadi malu gitu ya, takut disalahin gitu kan, takut dia sebagai perempuan malah dapat shaming dari publik gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sekarang udah ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya revenge porn udah bisa dijerat sama UU TPKS pasal 14 kalau saya nggak salah. Jadi ada penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Kemudian undang-undang pornografi pun juga ada gitu. Jadi ada beberapa undang-undang sebenarnya yang bisa menjerat si pelakunya ya, pelaku revenge porn ini. Kemudian di undang-undang ITE, undang-undang ITE itu juga bisa menjerat karena menyebarluaskan konten pornografi. Itu adalah undang-undang yang beberapa regulasi lah yang bisa kemudian menjerat si pelaku revenge porn ini gitu. Berarti bagi para korban yang istilahnya terkena isu revenge porn ini terutama ya, itu bisa nggak masalah ya sebenarnya, lapor aja ya gitu ya. Betul, lapor aja gitu ya. Cuman memang pasti butuh dukungan dukungan keluarga ya, misalnya terutama keluarga ya, untuk kemudian berani speak up gitu ya. Kadang yang membuat ini kan takut ya, korban-korban kekerasan seksual termasuk revenge porn dan sexual abuse lainnya, itu yang pertama adalah takut ketika mau melapor gitu kan. Itu yang harus didorong untuk sekarang tuh udah banyak kok jalurnya gitu ya, udah banyak kok
kanal-kanalnya dan kita juga punya beberapa regulasi yang bisa menjerat pelaku-pelaku revenge porn ini. Jadi jangan takut dan misalnya pun ya korban kan suka dapat ancaman tuh ya. Kalau misalnya dilaporin nanti makin banyak gitu ya, makin banyak video yang disebarin atau makin banyak gambar yang disebarin sama pelakunya gitu. Nah kan kita punya LPSK juga ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi sebenarnya kita juga bisa minta perlindungan dan lain sebagainya gitu. Jadi justru ketika kita tidak melaporkan dan mendiamkan atau membiarkan, si pelakunya nih makin senang gitu ya, makin senang, makin menjadi-jadi gitu. Karena kan dia dengan ancamannya, dengan ancaman yang dia lakukan, dia merasa puas gitu. Iya, dia dengan ancamannya dia kerjain lagi. Yang akhirnya yang terjadi sama korban adalah makin depresi ya, makin depresi gitu ya. Gak tahu mesti ngapain, mau bilang juga takut gitu kan, mau lapor juga takut. Nah jadi mending sebagai korban ya kita harus keluar nih dari sini gitu. Nggak bisa berada di dalam kondisi itu. Jadi jangan sampai tekanan yang diberikan pelaku tuh kita terima terus ya. Jadi kita harus speak up, jadi harus lapor gitu ya, harus cari orang yang kemudian bisa melakukan atau menindak si pelaku ini gitu. Tadi kan saya tanya itu karena gini Bu, karena ini juga ada pengalaman relate, bukan saya tapi ada beberapa teman saya, dia sempat mengalami isu revenge porn dan ini skalanya bukan hanya 1 banding 10 tapi bisa lebih gitu loh. Jadi ceritanya ini dia ya mantannya lah gitu kan. Dan kita sebetulnya sebagai temannya itu sudah wanti-wanti, sudah bilang juga ke kawan saya ini yang sebagai korban, udah lapor aja gitu kan. Atau enggak, biasanya kan kalau di Gen Z ya, atau di media-media sosial sekarang kan kalau di Twitter tuh Twitter please do your magic gitu kan. Twitter please do your magic ini segala macam hukum-hukumnya gitu dong gitu. Kayak kalau misalkan si korban ini, setidaknya kalau misalkan si korban ini gak berani ngomong ke pihak hukum, setidaknya dia dapat hukuman dari sosial gitu. Oh iya. Ya kan, biasanya kan di Twitter banyak kayak gitu. Dan ya sepanjang yang Ibu jelaskan tadi relate juga gitu loh. Maksudnya secara tidak langsung Ibu juga menyuarakan teman-teman yang istilahnya menjadi korban di luar sana gitu ya. Sangat disayangkan aja sih gitu. Oh iya benar. Tapi memang mungkin secara psikologisnya gitu ya bisa dipahami gitu ya kenapa kemudian mereka takut gitu ya. Dan yang juga penting nih menurut saya adalah aparat kita tuh juga harus responsif gitu. Kan ada beberapa kali anekdot yang bilang kalau nggak viral nggak ditindaklanjutin gitu kan ya. Nah ini juga sebenarnya satu sentilan atau satu kritikan ya buat aparat. Jadi ya kalau ada warga negara gitu ya kasus kekerasan seksual apalagi gitu kan kemudian melapor ya tindaklajutilah segera gitu. Jadi jangan nunggu harus di-viralin dulu gitu ya, harus di please Twitter do your magic dulu baru kemudian ditindaklanjuti gitu ya. Ya jangan gitu kan ya. Jadi ini memang udah KBGO ya, terutama kekerasan berbasis gender online termasuk revenge porn di dalamnya ini tuh udah luar biasa luar biasa masif lah ya. Maksudnya semakin setiap tahun tuh makin meningkat. Dan sebenarnya ini juga salah satu dampak ya, salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Jadi pesat banget nih kemajuan teknologi, tapi literasinya masyarakat kita terhadap teknologi itu masih rendah. Jadi literasi itu maksudnya harus apa sih gitu ya, harus bagaimana sih kalau di media sosial gitu ya, kalau komen harus gimana, cara atau menyikapi lah iya gitu kan, atau jadi kan seolah-olah apa yang di medsos itu yang real ya, padahal kan bukan ya, realitas sebenarnya ada ya realitasnya. Yang ada di medsos kan sebagian kecil dari hidup orang gitu, misalnya hanya part bagian dari hidupnya. Nah itu yang kemudian sebenarnya langkah-langkah yang, jadi kan kalau kita ngomong kejahatan ya ada pencegahan, ada penindakan gitu ya. Nah pencegahan ini sebenarnya juga harus dipikirin, termasuk baik soal revenge porn, KBGO gitu ya. Gimana sih mencegahnya biar ini nggak kejadian terus gitu. Jadi nggak kayak pemadam kebakaran ya, misalnya ya oke lah kita udah punya undang-undang TPKS, kita punya undang-undang ITE gitu kan. Tapi bagaimana agar ini nggak selalu terjadi gitu kan ya. Nah itu yang pemerintah kayaknya memang harus lebih concern juga ke upaya pencegahannya gitu ya. Jadi jangan cuma pemberantasan, penindakan, tapi pencegahannya juga dipikir. Gimana sih meningkatkan literasi masyarakat kita nih gitu ya dalam penggunaan medsos gitu, atau dalam menjaga data pribadi gitu ya, perlindungan data pribadi dan lain sebagainya, itu juga harus ditingkatin sih sebenarnya. Berarti faktor orang lingkungan sekitar si korban inilah atau yang
yang istilahnya jadi bulan-bulanan ya gitu ya. Itu juga harus aware juga ya. Sebab kita pun juga misalkan nanti ibu mungkin nanti sebagai orang tua gitu aware ya. Karena pergaulan zaman sekarang tuh udah merembet ke sosial media gitu. Betul. Ya itu ya, kita tahu ya ada teori social bonding ya. Kalau di Krim itu kan ada social bondingnya Hirschi, bagaimana attachmentnya. Kalau ngomongin hubungan orang tua sama anak gitu ya, bagaimana attachment ya. Kalau attachmentnya dibangun gitu ya, antara orang tua dia atau kedekatannya. Jadi kalau anak merasa deket sama orang tuanya, baik kejahatan maupun penyimpangan tuh, insya Allah dia tuh lebih kayak ngerasa feeling guilty kalau ngelakuin kejahatan atau penyimpangan. Ketika dia ngerasa deket sama orang tuanya gitu ya, ketika komunikasinya bagus, dia ngerasa attached gitu kan. Itu kan ketika dia involve, sering ngumpul, makan bareng, sering cerita bareng, itu dia akan ngerasa lebih takut atau lebih ngerasa bersalah untuk melakukan kejahatan. Jadi biasanya tuh untuk mencegah pelaku-pelaku penyimpangan, pelaku kejahatan tuh caranya dengan itu memang gitu ya. Jadi mau nggak mau memang orang tua gitu ya, maksudnya harus ngawasin, orang tua harus mau komunikasi gitu, orang tua harus mau bangun bentengnya. Jadi bentengnya tuh ya ini hubungan sama orang tuanya gitu ya, benteng biar baik si anak. Jadi ini kalau ngomongin ini malah lebih lagi ya. Kenapa misalnya kemudian kalau ketika anak perempuan ketemu pacarnya gitu ya, mau aja misalnya, mau disuruh foto kayak apa, mau disuruh itu kenapa mau aja gitu kan ya. Misalnya kita kan bisa mempertanyakan, kok mau sih gitu kan ya, pertanyaan banyak orang kan gitu, kok mau sih, kok segitu attach-nya sih, kok segitu pacarnya bilang apa kok nurut aja. Nah itu yang sebenarnya juga harus dievaluasi ya sama orang tua, kenapa kok bisa begitu ya, kok bisa begitu relanya misalnya. Berarti tadi ya sudah dijelaskan bahwa kesadaran diri atau awareness dari diri sendiri itu belum cukup untuk memprevent atau mencegah isu revenge porn ini ya, atau istilahnya pergaulan bebas gitu. Tapi dari lingkungan sekitar pun juga punya faktor yang besar juga ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama ya, saya berterima kasih banget nih sudah datang ke studio. Sama-sama, saya makasih banget udah diundang. Baik, sekian dari segmen podcast Gens Talk kali ini tentang isu, tadi seru banget ya ngomongin tentang isu ada revenge porn, terus juga ada pergaulan bebas dan lain-lain. Saya Raihan, pamit undur diri.